Kita record dulu. Internet saya ada terobong nggak nih? Udah lama nih, kayak yang udah lama gitu ya, nggak nyapa-nyapa nih. Santai aja lah malam ini ya. Baik, ada yang bisa bantu malam ini? Siapa? Sebetulnya Bu Rosita lagi baru nyampe katanya, konfirmasi tadi. Supaya izin udah beres, supaya izin? Tinggal apa? Tinggal ujian. Kemarin baru daftar akun apa sih namanya? Retorian itu, Pak. Oh, udah ke kripto. Nanti tinggal hubungin Pak dan mau minta voucher. Minta voucher ya? Monipiro. Saya mau voucher belanja, Cap. Monipiro. Tapi Pak, anak-anak udah ngerjain uji. Hebat ini, menti saya yang ini memang luar biasa. Saya senang banget Mas Faizin ini. Ustadz ya, saya sebutnya Ustadz. Segeralah, ya. Pak Sani udah siap ya? Baik, kita mulai aja. Udah malam, biar nggak terlalu malam teman-teman, kasihan. Mungkin tenaganya sudah 5 watt. Nggak apa-apa, nanti kalau masalah jumlah peserta nanti akan selalu bertambah. Kita yakin ya, kita tinggal sebar-sebar aja. Dan ini akan selalu diputar di YouTube ya, akan recordingnya di situs GCE Banten. Baik teman-teman semua, langsung aja lah, nggak apa-apa, saya langsung aja memberikan komando. Oh, Pak Agus ya panggilannya, bukan Pak Sani ya. Waduh, Sani itu kayak lagu Sani gitu ya. Iya betul, BCL. BCL ya. Oke. Baik teman-teman semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam sukses buat kita semua. Ketemu lagi di acara Persegi 16 yang nggak terasa, kita udah 16 kali mengadakan kegiatan pertemuan Selasa Berbagi. Dan pada kali ini spesial banget, langsung akan berbagi dari orang hebat nih ya, teman saya Pak Agus Sani Wijaya. Selain guru matematik ya, beliau juga menguasai TIK yang luar biasa nih, mumpuni banget ya. Jadi bersyukur malam ini di kesibukan beliau bisa hadir di kegiatan kita, dan semoga apa yang dilakukan hari ini menjadi ladang amal, ladang pahala ya. Oke, seperti itu. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir di kesempatan kita kali ini, yang selalu setia dengan GCE Banten ya. Yang selalu ingin mengupgrade diri, tentu saja dalam upaya kita sama-sama memberikan yang terbaik buat diri kita sendiri, buat anak-anak kita. Dan semoga kehadiran teman-teman semua di malam ini, baik yang ada di Banten, di luar Banten, selalu memberikan warna luar biasa. Kalau ada masukan dari teman-teman semua buat kita, boleh lah ya, nanti silakan memberikan masukan. Sebelum saya mulai nanti kasihkan ke Pak Agus Sani, izinkan sebentar ya Pak Agus Sani ya. Saya ingin sedikit memberikan informasi bahwa teman-teman semua untuk informasi kekinian terkait Belajar ID ya teman-teman semua. Sekarang secara masif semua komponen yang ada di dalam struktur di kedinasan itu bergerak bersama nih. Saya aja tadi udah diserbu Pak Sani, saya udah diserbu oleh teman-teman dari penilik ya. Teman-teman dari penilik yang sekarang secara masif pembuatan akun Belajar ID. Begitupun teman-teman dari pengawas ya. Oh, suaranya kurang jelas, bukan suara jelas, memang saya pelan-pelan suaranya ini, udah sakit ini tenggorokan saya.
Oke, baik Bu Deti, terima kasih. Jadi teman-teman semua secara masif sekali lagi dalam struktur kedinasan sekarang dari mulai pengawas, kemudian penilik ya, bergerak bersama menghendaki akun belajar ID. Mereka pun sama memiliki tugas terkait itu. Akun pembelajaran ini menjadi akun seksi ya, menjadi akun seksi yang sekarang kita lagi diserbu, kami lagi diserbu, kapten ke kapten lagi diserbu untuk proses akun belajar ID ini. Dan mohon begitupun dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sekarang juga sama menyerbu kami terkait masalah PBD ya, dan rapor pendidikan. Dan mohon maaf, silakan nanti bisa dikomunikasikan melalui kapten dan kokapten atau bersama teman-teman GC infokan kepada kami. Terima kasih bagi teman-teman GC yang telah membantu minimal memberikan gambaran, meneruskan informasi yang selalu kami kirim di grup sehingga bisa menjawab semua persoalan yang ada di lapangan. Terus terang kami dari GCE Banten tidak menutup kemungkinan belum bisa menyampaikan secara menyeluruh di Provinsi Banten terkait hal-hal kekinian di Belajar ID. Makanya teman-teman semua mohon bantu dan nanti teman-teman yang sekarang lagi berjuang di Diklat L1, L2 segera lulus menjadi bagian dari kami sehingga nanti menjadi corong juga untuk informasi kebermanfaatan dari komunitas kita. Dan perlu juga teman-teman ketahui bahwa komunitas belajar ID kita ini di GCE Banten ini alhamdulillah selalu disupport oleh beberapa kementerian. Kemarin kita dipanggil dari bekerjasama dengan kementerian melalui Direktorat SMA ya, dan udah berapa kita kirim kemarin 3 ya. Kemarin kita kirim Pak Nendi, Bu Rini, dan Bu Rina untuk ikut di kegiatan Direktorat SMA. Semoga nanti ada di kegiatan Direktorat SMP, maka mungkin tidak untuk kemungkinan teman-teman dari GCE Banten pun akan juga kita libatkan di situ. Dari Direktorat SD maupun di PMPK vokasi ya, tidak menutup kemungkinan. Jadi semoga teman-teman yang bisa gabung di GCE Banten aktif, kemudian memberikan informasi, bukan menjadi silent atau pembaca yang diam ya di grup, tetapi memberikan kiprah untuk selalu berbagi dan memberikan informasi sekecil apapun. Dan pada malam ini ini sangat luar biasa nih materinya. Saya senang banget sebetulnya. Pas banget untuk mengembangkan sebuah lembar kerja ya, lembar kerja yang memang secara live karena semuanya memang senang-senang live sekarang itu. Live kan ini ya Pak Sani secara online artinya bisa dilakukan secara online ya? Iya, betul, Cap. Oke, Jadi wah secara keren banget. online. Nah, kalau secara online nanti kan nanti ada kolaborasi, enak banget tuh ya. Wah, mantap deh pokoknya. Dan saya pikir tidak bisa 1 jam 2 jam untuk bisa menjadi ahli di live worksheet tadi ya. Tetapi ini menjadi trigger aja. Kemungkinan besar kalau diperlukan kita ada semacam penguatan hal yang lain ya, Pak Sani ya, sehingga teman-teman bisa bermanfaat. Siap. Dan saya pikir ini pas banget dikala kita memang sekarang sedang asik-asiknya membuat sebuah perangkat, membuat bahan ajar dan sebagainya untuk kurikulum merdeka. Untuk perkenalannya nanti langsung saja Pak Agus Sani bisa memperkenalkan diri dari ini beliau adalah GCE ya, Google Certified Educator yang masuk dalam komunitas kami. Kemudian beliau juga sedang sekarang mengikuti L3 ya. L2, Cap. L2 ya, L2. Mohon maaf, L2 ya. Oke, L2, L3 belum dibuka, lupa. L2 sehingga nanti menjadi corong dari GCE Banten. Nah, terima kasih kepada Pak Agus Sandi sudah memberikan waktu dan kesempatannya untuk bisa bergabung di sini. Silakan bersenang-senang dengan teman-teman semua, baik polanya sosis atau polanya adalah langsung work ya. Silakan. Yang jelas bahwa saya pikir semua yang hadir ini sedang menantikan materi yang luar biasa ini. Kami persilakan kepada Pak Agus Sani. Beliau adalah guru matematika di SMP. SMP apa saya lupa. SMP. Iya betul. Ada. Oke. Ya, beliau adalah di SMP. Saya baru baca dulu. Santa Patricia itu di Tangerang ya? Kota Tangerang. Betul, Cap. Betul. Dekat bandara itu di posisinya. Kota Tangerang ya? Betul, Kota Oke, Tangerang. mantap banget. Oh, dekat bandara. Oh iya, siap kalau begitu. Silakan kepada Pak Agus Sani untuk berbagi dengan teman-teman semua. Iya, siap.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Senang rasanya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di komunitas GC Banten ini. Pertama-tama tentu saja kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan walaupun mungkin sudah beraktivitas harian ya, kita bisa berjumpa bersama-sama dalam kegiatan Selasa Berbagi ini. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Kapten GC Banten, Pak Dudi Wahyudi, atas kesempatan yang luar biasa ya bisa berbagi di komunitas GC Banten. Yang selanjutnya adalah saya sangat berbahagia juga bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu ya, dimanapun Bapak dan Ibu berada, Bapak Ibu dan Ibu guru hebat ya. Pada malam hari ini perkenankan kita sama-sama belajar terkait Levoxit. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Agus Hani Wijaya, guru matematika di SMP Kota Tangerang. Kemudian aktivitas sehari-hari ya hanya mengajar dan ikut beberapa komunitas ya. Saat ini terlibat di program guru penggerak sebagai pengajar praktik. Baik Bapak dan Ibu, saya mohon izin untuk share screen ya. Pak Agusani, sebentar. Iya. Saya matikan dulu suara teman-teman ya. Iya, boleh. Oke, nanti biar nggak mengganggu. Oke, sudah ya. Silakan kepada Pak Agusani. Baik, mohon maaf ya suaranya kecil ya. Saya coba perbesar volumenya ya. Baik Bapak dan Ibu, saya mohon izin share screen ya terkait materi kita pada malam hari ini adalah membuat LKPD interaktif dengan Levoxit. Sebelumnya saya mohon maaf karena sebelumnya sudah saya siapkan di Canva, tapi ternyata satu kelalaian saya ya, saya Canva itu yang pro itu ikut tim ya. Ternyata sekarang sudah berubah tampilannya begitu. Tapi tidak apa-apa, saya tampilkan saja yang file PDF-nya. Sebentar Bapak Ibu ya. Iya. Sudah terlihat Bapak Ibu ya? Oke, kita aman. Akan buat ya LKPD interaktif menggunakan Levoxit. Ya, kita mulai dari sini ya. Fakta bahwa yang pertama murid-murid kita, peserta didik kita ini memiliki karakteristik yang beragam ya, dengan keunikan dan kekuatan serta kebutuhan belajar yang berbeda, sehingga perlu kita respon dengan tepat. Gitu. Kemudian salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk merespon karakteristik murid-murid yang beragam ini adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini yang cukup sekarang lagi in ya, pembelajaran berdiferensiasi. Di mana pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Kalau mungkin sama-sama kita sudah tahu bahwa diferensiasi itu bisa dari kontennya, kemudian dari proses maupun dari produk. Nah, saya pikir Levoxit itu mungkin bisa menjembatani kita dalam memenuhi kebutuhan murid-murid kita. Malam ini tema kita adalah LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Ya. Kalau menurut pengertian secara umum, LKPD adalah bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh siswa. Nah,
Dulu ya kita kenalnya itu adalah yang tercetak ya, berupa bahan cetak lembaran-lembaran. Namun sekarang sudah zamannya online, kita akan mencoba merubah dari yang bentuknya lembaran-lembaran itu menjadi yang online, yang mungkin bisa menarik perhatian ataupun minat siswa untuk belajar. Nah, adapun fungsi dari LKPD, yang pertama adalah peran guru dapat diminimalkan sehingga pembelajaran dapat membuat siswa aktif. Artinya di sini adalah siswa yang aktif ya, beraktivitas, bukan lagi teacher center begitu ya. Kemudian siswa bisa dibantu untuk memahami materi yang dipelajari. Kemudian siswa bisa diajak berlatih melalui penyajian tugas dalam bahan ajaran ringkas. Dan terakhir, guru dipermudah dalam pelaksanaan pengajaran kepada siswa. Dipermudah di sini artinya menjadi lebih efektif ya. Artinya bukan menjadikan gurunya menjadi lebih malas gitu. Bukan itu maksudnya. Kemudian bentuk-bentuk LKPD ya, ada LKPD yang bisa membantu siswa menemukan konsep, kemudian LKPD yang membantu siswa menerapkan dari konsep yang sudah ditemukan, kemudian bisa juga sebagai penuntun belajar, atau bisa kita gunakan untuk penguatan kepada siswa maupun sebagai petunjuk praktikum. Nah, Bapak dan Ibu, silahkan disesuaikan membuat LKPD sesuai dengan kebutuhan, kreativitas, dan tujuan dari Bapak dan Ibu semua. Nah, ini langkah-langkah menulis LKPD ya. Secara umum perlu kita lakukan analisis kurikulum, kemudian kompetensi atau capaian yang ingin dicapai, kemudian menyusun peta kebutuhan LKPD. Maksudnya di situ adalah apakah nanti akan ditampilkan misalnya video atau mau di-link-kan dengan aplikasi yang lain ya. Nanti tinggal kita susun. Kemudian kita tentukan judul, kemudian alat penilaian, baru kita menuangkan LKPD tersebut dalam tulisan. Kita masuk ke live worksheet. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut ke live worksheet ini, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu. Tolong ditanggapi di kolom chat. Apakah Bapak dan Ibu sudah pernah menggunakan live worksheet sebelumnya? Ya, jadi saya perlu tahu ini sebagai gambaran bagaimana kita bisa sharing, bisa berbagi terkait dengan live worksheet. Silahkan Bapak dan Ibu ditanggapi melalui kolom chat ya. Oke. Iya. Oke, ya. Sudah banyak yang menanggapi ya, sebagian besar belum menggunakan atau belum pernah memakai live worksheet. Nah, terkait tanggapan dari Bapak dan Ibu, maka karena sebagian besar banyak yang belum menggunakan begitu, maka kita akan coba dari awal Bapak dan Ibu ya. Kita akan coba bertahap mulai dari awal. Malam hari ini kita coba terlebih dahulu hal-hal yang mendasar di live worksheet. Saya sangat yakin dan percaya bahwa ketika Bapak dan Ibu sudah mencoba itu mempraktekannya hal-hal yang dasar ini, maka Bapak dan Ibu nanti akan bisa mengeksplor lebih lanjut, dan saya sangat percaya bahwa Bapak dan Ibu juga nanti akan menghasilkan LKPD yang luar biasa gitu ya. Bagi Bapak dan Ibu yang mungkin sudah pernah menggunakan live worksheet, harap bersabar ya, kita akan sama-sama belajar di sini. Dan bagi Bapak dan Ibu yang sudah pernah menggunakan live worksheet, mungkin nanti kita bisa saling sharing terkait pemanfaatan live worksheet dalam rangka pemenuhan kebutuhan siswa. Saya lanjut Bapak dan Ibu.
Nah, apa itu Live Worksheet? Live Worksheet adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat materi atau bisa juga untuk membuat LKPD ataupun hanya soal-soal saja. Jadi nanti tergantung kebutuhan Bapak dan Ibu dalam pemanfaatan Live Worksheet. Live Worksheet ini adalah aplikasi berbasis web Bapak dan Ibu sehingga sangat mudah diakses ya, tidak memerlukan perangkat yang canggih-canggih ya, yang standar-standar saja pun bisa. Kemudian dalam Live Worksheet itu nanti kita bisa menyajikan materi berupa video, kemudian audio melalui file MP3, gambar, kemudian simbol-simbol yang menarik lainnya yang dapat menambah daya tarik siswa sehingga siswa bersemangat untuk belajar. Di mana guru dapat membuat LKPD secara aktif pada Live Worksheet. Nah, sekarang apa itu keunggulan dari Live Worksheet? Yang pertama, tampilannya atraktif. Sebenarnya yang membuat tampilannya atraktif itu bukan Live Worksheet-nya ya, tetapi sebenarnya desain kita membuat kerangka LKPD-nya. Kalau di Live Worksheet itu intinya adalah kita menginteraktifkan kerangka yang sudah kita buat. Jadi ketika membuat LKPD ini sangat menentukan kreativitas dari Bapak dan Ibu. Ini ada nilai seninya juga. Kemudian tentu saja Live Worksheet ini interaktif, artinya dijawab oleh siswa secara online itu cukup mudah. Kemudian di sini efisien. Kenapa dikatakan efisien? Karena yang pertama tentu saja kalau biasanya kita harus mencetak lembar kerja ya, berarti perlu biaya tambahan. Namun kalau kita lakukan secara online, artinya biaya itu bisa ditekan. Begitu kemudian beberapa fitur soal itu bisa kita koreksi secara otomatis dan tentu saja banyak tipe-tipe soal yang bisa kita buat di Live Worksheet. Nah, ini adalah jenis kegiatan atau aktivitas yang bisa kita buat di Live Worksheet. Yang pertama, kita bisa memasukkan video dan audio. Kemudian kita bisa buat tipe soal drag and drop. Drag and drop ini maksudnya menyeret jawaban ya. Jadi jawabannya nanti jawaban dari hasil dari pertanyaan itu akan diseret ya menuju kolom-kolom jawaban. Kemudian kalau join with arrows ini menjodohkan Bapak Ibu ya, menarik garis. Kemudian ada multiple choice exercise. Multiple choice exercise ini pilihan ganda seperti biasa. Kemudian ada fill in the blank. Fill in the blank ini lebih ke isian singkat. Ya. Lalu bagaimana kalau uraian? Sebenarnya kalau uraian bisa juga dilakukan di Live Worksheet ya. Hanya saja nanti koreksinya perlu manual. Kemudian ada drop down ya, sama seperti kita di Google Form itu ada drop down. Kemudian ada text box, kotak centang ya, kotak centang atau checklist. Ini bisa kita manfaatkan kalau kita akan membuat misalnya soal pilihan ganda kompleks. Nah, untuk yang esai tadi masuknya ke open answer question. Kemudian kita bisa juga melakukan membuat word puzzle ya, teka-teki pencarian kata, itu juga kita bisa interaktifkan di Live Worksheet. Kemudian teka-teki silang itu bisa, kemudian teka-teki bentuknya labirin atau maze itu juga bisa kita lakukan di Live Worksheet. Nah, yang menyenangkan itu adalah untuk Bapak Ibu guru mungkin yang mengajar bahasa Inggris, listening dan speaking itu bisa juga dilakukan di Live Worksheet. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita akan lanjut bagaimana tampilan dari Live Worksheet ya. Bapak dan Ibu, ini tampilan dari webnya Live Worksheet, tampilannya seperti ini ya. Kemudian bagaimana langkah-langkah membuat LKPD di Live Worksheet. Yang pertama perlu kita lakukan, tentu saja kita perlu registrasi di Live Worksheet.
Ketika sudah berhasil registrasi, maka akan sangat mudah kita memanfaatkan live worksheet. Malam hari ini kita akan coba sama-sama registrasi, kita praktek langsung Bapak dan Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah kita perlu menyiapkan kerangka LKPD. Maksudnya begini Bapak dan Ibu. Sistem kerja di live worksheet adalah kita siapkan kerangka LKPD dalam bentuk file ya yang bisa jadi maksudnya begini, kita akan upload LKPD kita itu ke dalam live worksheet dalam bentuk filenya itu PDF, PNG atau JPG gitu ya. Kita siapkan kerangka LKPD-nya. Lalu bagaimana membuat kerangka LKPD-nya? Kita bisa membuatnya misalnya yang paling sederhana di Word, begitu di Word atau di Google Doc misalnya gitu. Kemudian kita ubah ke PDF, baru masukkan ke live worksheet. Atau boleh Bapak dan Ibu menggunakan aplikasi yang lain ya, misalnya mau Canva misalnya, yang saat ini sering digunakan oleh Bapak dan Ibu guru adalah Canva, dan sangat menyenangkan kalau kita menggunakan LKPD yang awalnya kita desain dulu di Canva, baru kita upload ke live worksheet. Kemudian kerangka itu kita akan upload di live worksheet. Nah, di live worksheet itulah kerangka itu kita interaktifkan. Artinya di live worksheet ini kalau kita mau menampilkan video, disitulah linknya kita masukkan. Kalau kita ingin soal pilihan ganda nanti bisa diklik oleh siswa, disitulah kita interaktifkan dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah membagikan LKPD ke peserta didik kita, ke anak-anak murid kita bagikan dalam bentuk link. Kemudian kita bisa melihat hasil pekerjaan anak-anak didik kita, peserta didik kita itu di dalam live worksheet real time ya. Begitu mereka selesai mengerjakan, maka hasilnya akan muncul di kita. Kita pun bisa memunculkan mereka secara tergantung bagaimana pengaturan kita ketika kita sharing LKPD. Ini secara singkat gambaran bagaimana membuat LKPD di live worksheet. Kita coba sama-sama registrasi Bapak dan Ibu ya. Bagi Bapak dan Ibu yang menggunakan laptop, silahkan dicoba. Atau menggunakan handphone juga bisa Bapak dan Ibu ya. Cuman memang tampilannya sedikit kurang nyaman begitu ya. Tetapi registrasi di live worksheet itu bisa kita lakukan di handphone maupun di laptop. Pertama, Bapak dan Ibu silahkan menuju ke browser ya. Tentu saja browser yang utama kita adalah Google ya. Kemudian kita bisa search live worksheet ya. Live worksheet. Saya beri kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk mempraktekannya supaya malam hari ini Bapak dan Ibu sudah punya akun di live worksheet. Mungkin besok Bapak dan Ibu sudah bisa menggunakan live worksheet. Meskipun Bapak dan Ibu belum membuat sebuah LKPD pun di live worksheet. Karena di live worksheet itu mirip seperti di Quizizz, ada beberapa latihan soal, ada beberapa LKPD yang bisa kita manfaatkan dan kita share kepada siswa. Baik Bapak dan Ibu, silahkan Bapak dan Ibu menuju browser Google Chrome, kemudian ketikkan live worksheet di situ. Jangan lupa pakai S ya Bapak dan Ibu, live worksheet ya. Karena kalau kayak ketinggalan S-nya nanti yang muncul tampilan web yang lain. Kalau sudah akan muncul tampilan seperti ini Bapak dan Ibu ya. Di situ alamatnya adalah liveworksheet.com. Saya sarankan Bapak dan Ibu klik saja link yang liveworksheet.com itu ya. Diklik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini Bapak dan Ibu. Kalau muncul tampilan seperti ini, artinya Bapak dan Ibu sudah masuk ke web live worksheet.
bagus ya Pak ya? Ya, Bu. Bagus. Ya. Mau. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik yang teacher access yang posisinya sudah saya tandai dengan panah nomor 3 ya. Klik teacher access di situ. Ya, akan muncul tampilan seperti ini ya. Bapak dan Ibu silahkan klik yang register. Oh, untuk yang guru itu ya Pak ya? Ya, yang teacher access ya, guru akses guru Bu. Kalau Iya. akses guru, klik yang register. Kalau sudah diklik yang register, maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak dan Ibu ya, yang berupa isian ya, isian. Oke. Kalau sudah, tinggal diisi isian yang diperlukan. Yang pertama adalah username. Username di sini adalah silakan diisi username yang Bapak Ibu mau, tetapi syaratnya tidak menggunakan spasi. Jangan menggunakan spasi. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin menggunakan nama Bapak dan Ibu, misalnya seperti saya, Agus Sani Wijaya, Agus Sani itu kan ada spasinya, maka Bapak dan Ibu boleh menggunakan underscore. Kalau di sini yang saya punya, itu saya coba pakai LKPD underscore 2. Tetapi Bapak dan Ibu jangan gunakan yang LKPD underscore 2, karena username yang ini sudah saya pakai, dan Bapak dan Ibu tidak akan bisa menggunakannya lagi. Kemudian untuk password, silahkan diisi passwordnya, paling tidak ada 6 karakter, dan paling tidak di situ terdiri atas angka, ya, paling tidak ada 1 angka. Silahkan diisi passwordnya. Kemudian repeat password, itu artinya ulangi mengetikkan passwordnya. Ya. Kemudian masukkan email Bapak dan Ibu. Ya, waktu itu saya registrasinya masih pakai email pribadi. Ya, kalau sekarang Bapak dan Ibu gunakanlah akun belajar.id-nya gitu ya. Masukkan email, kemudian silahkan diulangi emailnya gitu ya. Pastikan email yang Bapak dan Ibu masukkan itu email yang aktif ya Bapak dan Ibu, karena nanti akan ada notifikasi dari live worksheet ke inbox dari email Bapak dan Ibu. Kalau sudah, jangan lupa pilih negaranya Indonesia. Kemudian ada checklistan di depan itu yang I am not a robot, itu di checklist. Ya. Di beberapa laptop itu biasanya akan muncul ketika kita mau checklist yang I am not a robot ini, biasanya muncul gambar ya, 9 kotak gambar ya. Ada yang tidak, ada yang muncul, tergantung ya. Muncul 9 kotak gambar dan kita diminta mengklik gambar tertentu dalam kotak itu. Kalau muncul 9 kotak gambar itu, Bapak dan Ibu silahkan diklik saja gambar yang diperintahkan untuk dipilih supaya kita bisa checklist yang I am not a robot-nya ini. Kalau sudah ya, klik yang I have read and accept the term of use ya. Lalu bagaimana yang sebelah kanan ini? Yang sebelah kanan ini yang informasi tambahan ya Bapak dan Ibu ya. Full name, Facebook, Twitter, Instagram, website, tanggal lahir, kemudian deskripsi tentang diri Bapak dan Ibu. Ini boleh diisi, boleh tidak, opsional. Mau diisi silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Tetapi yang paling diperlukan adalah yang sebelah kiri. Kalau sudah I have read and accept term of use, baru kita klik yang register yang di bawah. Silahkan Bapak dan Ibu. Kalau misalnya kecepatan saya tolong diingatkan gitu ya. Kadang-kadang saya terlalu bersemangat ketika belajar bersama dengan Bapak dan Ibu. Kalau sudah,
maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak dan Ibu. Thanks for your registration. Ya. Please check your email. Nah, artinya Bapak dan Ibu diminta mengecek email yang tadi Bapak dan Ibu gunakan, yang Bapak Ibu tuliskan ketika mengisi data pribadi di registrasi. Silakan dibuka emailnya, ya. Maka di inbox itu akan ada email dari Live Worksheet. Ya. Kalau di inbox tidak ada, coba dicek di spam ya Bapak Ibu. Di folder spam itu mungkin ada di situ. Ya. Dibuka saja emailnya, ya. Maka akan muncul tampilan seperti ini, ya. Dear user, thanks for your registration in liveworksheet.com. Kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Di sini Bapak dan Ibu diminta mengklik link yang panjang ini yang sudah saya tandai dengan panah warna merah, ya. Silahkan diklik saja. Nanti kalau itu sudah diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak dan Ibu. Your account has been active. Ya, artinya akun Live Worksheet Bapak dan Ibu sudah aktif. Bapak dan Ibu sekarang bisa login menggunakan username dan password. Username dan password tentu saja yang tadi Bapak dan Ibu isikan ketika pengisian data. Nah, Bapak dan Ibu bagaimana loginnya? Silahkan diklik kembali yang di Teacher Access, yang di kanan ini, diklik saja. Kemudian masukkan username dan password. Ya, masukkan username dan password. Kemudian yang Remember Me di checklist saja, supaya nanti kita tidak bolak-balik memasukkan username dan password. Gitu ya. Lalu kita klik Enter. Kalau sudah, yang tadinya di sini tulisan Teacher Access sudah berubah dengan username dari Bapak dan Ibu. Kalau sudah berubah menjadi username Bapak dan Ibu, artinya Bapak dan Ibu sudah berhasil registrasi. Maka Bapak dan Ibu akan sangat mudah nanti akan memanfaatkan Live Worksheet, begitu ya. Ini saya stop share sebentar. Saya akan coba konfirmasi ke Bapak dan Ibu. Iya. Bapak dan Ibu, apakah proses registrasinya sudah? Ya. Pak Adi, sudah bisa login Pak? Ini diminta upload gitu Pak. Ya, nanti uploadnya nanti ya Pak. Nanti saya akan perkenalkan terlebih dahulu icon atau fitur-fitur yang ada di Live Worksheet. Bu Siti Nurlailah, saya belum berhasil. Bu Dedeh sudah login dengan lancar. Bu Siti Nurlailah, oh belum ada email juga. Kendalanya belum menerima email ya Bu ya. Kalau belum menerima email, pastikan ketika Ibu tadi mengisikan data di registrasi, email yang diisikan adalah email yang benar, begitu ya. Artinya email yang aktif, penulisannya jangan sampai salah, begitu. Kalau belum menerima email, kalau sudah dicek di inbox tidak ada, kemudian di spam juga tidak ada, berarti kemungkinan memasukkan emailnya yang kurang pas. Boleh dicoba registrasi ulang, gitu ya.
Iya. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang belum berhasil untuk registrasi, silakan cek di inbox. Ya, terima kasih Cap ya. Ada tambahan, cek di update atau promosi atau di spam ya. Jadi yang mungkin email itu masuk, coba dilihat di situ. Ya. Kalau tadi Bapak dan Ibu menuliskan emailnya secara benar, kemudian emailnya adalah email yang aktif, biasanya dari live worksheet itu langsung masuk emailnya ketika kita klik yang register. Kemudian ada Pak Adi, untuk bahasa bisa diganti ke bahasa Indonesia tidak Pak? Gitu ya. Defaultnya di live worksheet itu hanya bahasa Inggris dan Spanyol, begitu di live worksheetnya. Tetapi kalau kita mau ganti ke bahasa Indonesia, sebenarnya kita memanfaatkan fitur translate yang ada di Google ya. Jadi di settingan akun Google kita itu di setting bahasanya berubah jadi bahasa Indonesia gitu. Nanti bisa tampilan live worksheet-nya menjadi terjemahan bahasa Indonesia. Oke. Ya, Pak Kornel, silakan Pak Kornel. Ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan? Ya, ini mau menanyakan aja nih. Saya udah coba isi, saya coba pakai akun belajar, ternyata bisa gitu ya. Iya. Nah, ini sudah masuk email, saya lihat di sini sudah ada. Nah, di sini diminta apa? Please activate your account, katanya gitu. Ya. Aktivasinya di mana lagi nih? Apa sudah langsung? Klik ada klik yang paling panjang di dalam email itu kan ada link yang paling panjang Pak yang warna biru, itu diklik saja. Oh, oke. Please follow this link to activate your account gitu ya. Oke, ya. Itu diklik, itu nanti kita akan aktivasi akun kita. Berarti ini sudah masuk dia di apanya saya lihat ini. Ya, ketika kita klik itu nanti kita diarahkan lagi ke tampilan live worksheet. Gitu. Iya. Kemudian kita tinggal login. Ada dua pilihan, student access and teacher access. Oh, yang teacher access Pak Kornel. Okay. Yang kanan yang teacher. Iya. Ya, teacher access-nya diklik, aja enter gitu ya. Ya, masukkan username dan password tadi, enter. Oh iya, sudah masuk. Ketika tulisan teacher access sudah berubah menjadi username Bapak dan Ibu, maka Bapak dan Ibu sudah berhasil registrasi. Iya. Bapak dan Ibu, harapan saya adalah Bapak dan Ibu sudah berhasil registrasi di live worksheet, begitu. Karena seringkali teman-teman itu terkendala di registrasi, kemudian akhirnya berhenti untuk mencoba menggunakan live worksheet. Bapak dan Ibu, jika memang malam ini belum berhasil registrasi, kemudian masih ada kendala, boleh nanti menghubungi saya, tinggal nanti via pribadi saja, gitu. Nanti kita akan coba bisa diskusi lebih lanjut terkait kendala-kendala yang terjadi di proses registrasi. Saya Pak lanjut Sani, ya Bapak dan Ibu. Iya, sebentar Pak Sani. Ini kalau saya lihat ini nggak ada apanya ini ya. Kalau saya lihat di sini saya baca ya, your subscription has been updated. Kemudian plan teacher rencana 100, expiration date never. Berarti nggak ada matinya nih. Iya, betul. Ya? Betul Pak Kornel. Jadi kita gunakan akun yang free ya. Itu akun yang free. Sebenarnya mau kita upgrade bisa, subscribe berlangganan bisa begitu ya. Tetapi selama ini saya menggunakan yang free saja sudah cukup. Memang pasti ada plus minusnya dalam penggunaan akun ya. Kalau yang free ya mungkin di tampilan Bapak dan Ibu muncul iklan-iklan ya yang sebenarnya lumayan mengganggu sebetulnya gitu ya. Kemudian ketika akun free itu kita bisa menyimpan LKPD yang kita punya secara private itu hanya maksimal 30 LKPD yang kita punya. Tetapi kita juga ketika menyimpan LKPD yang kita buat itu kan ada dua pilihan, mau di-publish atau di-private. Kalau di-private berarti hanya kita yang lihat, tetapi kita bisa share ke siswa, itu maksimal hanya 30. Tetapi kalau kita publish, berapapun kita buat, ya pasti boleh, gitu ya. Kemudian yang free itu
salah satunya lagi adalah hasil pekerjaan siswa yang tersimpan di live worksheet itu maksimal hanya 30 hari. Setelah 30 hari, maka hasil pekerjaan siswa itu akan dihapus otomatis oleh live worksheet. Itu kalau kita pakai akun free ya. Tetapi sebenarnya kelemahan-kelemahan itu bisa kita atasi kalau kita lanjut menggunakan workbook. Tetapi workbook mungkin belum saya bahas pada malam hari ini. Mungkin nanti saya perlihatkan sedikit seperti apa sih workbook begitu ya. Supaya hasil pekerjaan siswa itu terdokumentasi dengan baik, kemudian tidak hilang setelah 30 hari. Mohon izin saya lanjutkan dulu ya Bapak dan Ibu mengenai tampilan dari live worksheet. Ya. Ada Ibu Arini, gimana cara registrasinya? Ya. Tadi registrasi sudah kita bahas ya. Pak Ibu, hanya saja nanti mungkin kalau terlewat bisa dilihat kembali recordnya di YouTube ya, nanti akan di-share link YouTube-nya. Ya. Ini adalah tampilan live worksheet, begitu ya. Secara default itu bahasanya Inggris dan Spanyol, karena memang live worksheet ini dari pengembangnya dari Spanyol. Kemudian kalau kita ingin mengganti bahasa, berarti yang kita atur adalah settingan bahasa di browser kita. Di sini kalau ini saya translate gitu ya ke Indonesia, maka tampilannya menjadi tampilan bahasa Indonesia, terjemahan gitu ya. Tapi ini saya kembalikan lagi ke bahasa Inggris ya, karena lebih sering menggunakan yang tampilan bahasa Inggris, kadang-kadang agak bingung sendiri kalau pakai yang bahasa Indonesia. Ya. Ini adalah tampilan live worksheet. Ini seperti biasa, tombol home begitu ya. Kemudian ini ada about this site ya, tentang live worksheet itu apa. Kemudian di sini ada interactive worksheet, ada make interactive worksheet, make interactive workbook. Nah, ini workbook yang saya sampaikan tadi, begitu ya. Sebelumnya kita coba, ini saya belum login, saya login dulu. Saya pakai akun saya yang ini, yang Agusani saja. Sudah ada ya di sini username saya, Agusani. Kemudian di live worksheet, Bapak dan Ibu, ini mirip seperti di Quizizz. Ada LKPD, ada kuis, ada materi yang sudah dibuat Bapak Ibu guru ya, rekan-rekan guru yang mereka membuat, kemudian mereka simpan secara publik yang bisa kita lihat maupun kita pergunakan jika itu memang cocok atau sesuai dengan pembelajaran yang akan kita berikan kepada siswa. Nah, cara mencarinya kita bisa cari di interactive worksheet yang di sini. Kita klik interactive worksheet, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini ada negaranya Inggris ya. Ini saya ya lengkap ya. Kita cari yang Indonesia saja. Scroll cari Indonesia. Kita klik yang Indonesia. Kemudian di sini ada beberapa bidang studi ya, sudah dikelompokkan. Ada akidah akhlak, akuntansi, bahasa Arab dan seterusnya ya, IPA, IPS, informatika, kimia, ya, literasi, matematika dan sebagainya. Ini tinggal kita pilih ya, misalnya biologi misalnya. Kita klik yang biologi. Maka yang di sebelah kanan ini adalah tampilan dari LKPD mapel biologi. Ini kita bisa ya, Bapak dan Ibu bisa lihat tampilannya menarik-menarik ya, gambarnya, kemudian desainnya ya. Ini misalnya LKS sistem gerak manusia ya. Kalau kita coba mau buka, tinggal kita klik saja 2 kali. Tunggu beberapa saat.
Iya. Nah, ini tampilannya Bapak dan Ibu ya. Ini tampilannya. Kalau misalnya tampilannya ini terlalu besar dirasa ya, tampilan browser kita itu bisa kita perbesar atau kita perkecil Bapak dan Ibu ya. Dengan cara tekan Ctrl plus kalau ingin memperbesar ya. Atau Ctrl min kalau ingin memperkecil tampilan. Misalnya ini tampilan terlalu besar, saya mau memperkecil, saya tekan saja Ctrl terus min. Jadi nanti dia mengecil tampilannya gitu. Ini contohnya ya, contoh LKPD yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru ya. Nah, ini contohnya kalau kita mau cari yang biologi gitu ya. Terus kalau mau cari yang lain lagi bagaimana? Ya tinggal dicari. Itu salah satu caranya. Cara yang lain adalah, itu kan tadi kita mulai dari negara mapel gitu, mapel baru lihat gitu ya. Tetapi kita juga bisa mencari, ini kekecilan saya tambahin saja. Ya. Kita juga bisa cari langsung dari yang search interactive worksheet yang di sini. Apa saja ya. Misalnya tema 1 ya, SD ya, pelajaran SD misalnya tema 1. Tema 1 misalnya kelas 4. Kita coba cari. Nah, di sini akan muncul LKPD ataupun soal ataupun apa yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru teman-teman kita muncul dan kita tinggal lihat gitu ya. Kemudian kalau sekiranya ingin kita pakai ya, itu bisa. Contohnya begini Bapak dan Ibu. Misalnya saya mau pakai yang bahasa Indonesia ini, kalimat tanya ini, kata tanya. Saya klik 2 kali. Nanti kita bisa lihat, oh tampilannya seperti ini, gitu ya. Tampilannya seperti ini. Ini cocok nih untuk siswa-siswa saya. Saya mau berikan ini ke siswa saya. Kita tinggal share linknya saja Bapak dan Ibu. Caranya adalah di bagian atas, ya. Itu ada tulisan copy, ada yang tulisan custom link. Nah, saran saya, Bapak dan Ibu kalau ingin membagikan LK, ya punya sendiri atau punya orang lain kepada siswa-siswa Bapak dan Ibu, gunakan yang custom link Bapak dan Ibu ya. Gunakan yang custom link. Kita klik yang custom link. Nah, muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan pengaturan di LKPD yang kita berikan kepada siswa. Yang paling kiri di sini adalah checking option, ya. Ini biasanya saya aktifkan semua, ya. Maksudnya ini yang contohnya ignore capital letter. Maksudnya siswa nanti kalaupun dia menulisnya pakai huruf kapital atau huruf kecil nggak masalah gitu ya. Beda dengan Google Form. Kalau kita di Google Form kan penulisan huruf itu kan jadi masalah untuk jawaban yang isian singkat gitu. Kemudian di sini kita bisa atur waktunya, berapa lama LKPD itu terbuka bisa dikerjakan oleh siswa. Ya misalnya soal itu harus diselesaikan dalam waktu 60 menit gitu ya. Kalau itu kita aktifkan yang set time-nya. Aktifkan. Kalau tidak mau ya tidak usah kita aktifkan. Kemudian di sini ada pengaturan juga sampai berapa lama link ini bisa diakses oleh siswa. Mirip-mirip seperti form limiter lah kalau di kita Google Form ya. Ini kita bisa atur. Misalnya saya atur mulai dari malam ini jamnya jam 8 gitu ya. Sampai kapan? Misalnya sampai besok ya. Jamnya jam 9 misalnya. Nah, itu saya bisa atur. Kemudian di sini ada yang di tengah itu ada pilihan check answer, send answer, and ask student. Kita pilih yang send answer aja ya. Kalau check answer nanti siswa bisa mengecek dulu jawabannya benar atau salah gitu ya. Kemudian di sini ada prefill value. Ini adalah nanti
ketika siswa mengerjakan kemudian finish, maka akan muncul tampilan 3 yang ini, di mana siswa diminta mengisi ya namanya, kelasnya, kemudian pelajarannya misalnya ya. Kalau saya tuh menginginkan siswa nanti hanya mengisi yang namanya saja. Kelasnya saya langsung isikan. Misalnya kelas, ini tadi kelas berapa? Kelas 4 ya. Ini kelas 4. Kelas 4 misalnya tema 1. Kenapa saya yang isikan yang ini? Tujuannya adalah supaya mudah nanti ketika saya memfilter jawaban siswa. Kalau saya punya beberapa kelas, ya, kalau ini saya tidak isi, nanti saya akan kerepotan sendiri ketika siswa sudah menjawab dan saya akan mengambil nilai siswa. Karena terkumpul semua dalam satu tampilan. Untuk mempermudah grade dan mapelnya itu kita tulis saja. Nanti siswa cukup mengisi namanya saja. Kemudian yang sebelah kanan ini opsi penilaian ya. Apakah akan dimunculkan nilai tanpa desimal, kemudian muncul nilai desimal dengan desimal, atau tidak muncul nilai. Jadi ketika siswa nanti mengerjakan, klik finish ya. Nanti akan langsung muncul otomatis nilainya di situ. Siswa bisa lihat nilainya berapa. Maksimal skornya kita bisa atur mau 10, mau 100. Kemudian yang di sini, kalau untuk latihan-latihan boleh kita munculkan jawaban yang benar gitu, jawaban yang salah gitu ya. Tapi kalau mau ulangan misalnya tidak mau dimunculkan, ini tidak di checklist gitu ya. Dalam hal ini saya coba aktifkan saja gitu. Kemudian kalau pengaturan yang di sini dirasa sudah cukup, maka kita tinggal klik yang copy link yang ini. Klik copy link. Sudah. Kalau sudah, ini tinggal kita pastekan lewat media yang ada, misalnya lewat grup WA, Telegram, mau di Google Classroom, itu bisa kita kopikan linknya ya. Di sini saya coba copy ke link chat. Ya, yang sudah bertanya di kolom chat nanti saya akan tanggapi Bapak dan Ibu. Tapi saya coba share dulu linknya ke Bapak dan Ibu. Mohon maaf Bapak dan Ibu yang sudah chat di kolom chat, saya tidak bisa melihat ya. Jadi tadi saya terus saja bicara begitu ya. Nah, saya sudah kirimkan di chat. Mungkin Bapak dan Ibu boleh coba gitu ya, mengerjakan seperti apa. Nah, nanti kalau Bapak dan Ibu, di antara Bapak dan Ibu ada yang mencoba mengerjakan, nanti akan kita lihat sama-sama hasilnya seperti apa gitu ya. Di live worksheet hasil pekerjaan siswa itu seperti apa. Dan Bapak dan Ibu juga bisa merasakan, oh ketika siswa itu mengerjakan live worksheet tampilannya seperti ini loh, begitu ya. Ini kalau saya coba buka. Ya, silakan dibuka Bapak dan Ibu ya. Linknya. Coba dikerjakan bisa, saja Pak ya. Sani. Bisa. Nggak bisa kirim nama Pak Sani, tulis nama di situ nggak bisa. Oh, di dalam LK-nya ya? Iya. Berarti kalau di dalam LK-nya nggak bisa kita ketikkan nama di situ. Coba deh saya sambil buka deh, coba ya. Oh iya. Nama nggak bisa, Oh iya. pilihan juga Ini nggak bisa. bisa. Di sini namanya itu kita klik, ini bisa Bapak ya. Nama misalnya saya tulis di sini Agusani. Kemudian kelasnya saya klik kelas 4. Oke. Terus untuk yang pilihan ganda, oh rupanya beliau ini yang membuat soal ini dia tidak interaktifkan di pilihannya, tetapi kita isi di kotak-kotak yang di sampingnya. Ya. Si pembuat itu maunya seperti itu ya. Jadi sebenarnya ketika kita menginteraktifkan bisa seperti ini, buat kotak di sampingnya kemudian kita isi, atau
kita pilih, kita buat klik yang ada di depan pilihannya itu juga bisa. Contoh misalnya saya isi saja ya Bapak Ibu ya. Saya isi A semua lah misalnya ya. Yang B lah, yang B. Kemudian ini yang B ini dia tipe drag and drop seret ya. Misalnya titik-titik saja komponen utama pembangkit listrik, misalnya di sini apa saja gitu ya. Kemudian mengapa, terus siapa gitu ya, digeser. Kemudian yang C ini menjodohkan, karena bagaimana ini misalnya kita hubungkan seperti ini, kapan, misalnya kita asal saja jawab Bapak Ibu ya. Oke, kalau sudah siswa akan klik finish. Nah, kemudian muncul tampilan seperti ini yang sudah saya katakan tadi. Siswa diminta lagi mengisikan namanya di sini. Saya isi Agus Hani Wijaya misalnya. Kalau sudah, saya klik send. Yang ini, send. Maka jawaban siswa ini sudah masuk ke guru. Dan siswa bisa melihat langsung hasilnya nih. Kalau kita scroll ke atas, maka kelihatan nilainya 7 ya. Dari nilai maksimalnya 10. Nah, ini kalau tampilan dari siswa. Sekarang bagaimana tampilan dari guru? Kita kembali ke live worksheet-nya. Kita ke sini. Ke username kita. Kalau kita klik, nah akan muncul tampilan seperti ini. Kalau kita mau lihat hasil pekerjaan siswa, kita pilih yang My Mailbox yang ini. Kita klik My Mailbox. Oh, tuh udah beberapa yang mengisi ya di sini. Ya. Ada Mawar ya, sebut saja Mawar gitu ya. Kemudian ada Ibu Ati ya, dapat 9 ya, bagus Bu Ati ya. Kemudian ada Ibu Rini ya, luar biasa, ini pasti begadang ini belajarnya ya, dapat nilai 10 ya. Kemudian ada Pak Muhammad Faizin dapat juga 10 ya. Ini Agus Hani dapat nilainya 7, kemudian Pak Ahmad Mutakin nilainya 10. Nah, tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu ya, tampilan dari hasil pekerjaan siswa. Nah, kenapa tadi saya bilang grade-nya dan subjeknya saya yang isi ketika pengaturan settingan tadi, supaya saya mudah memfilter. Karena di inbox itu masuknya semua dari beberapa kelas itu masuk bersamaan, begitu ya. Nah, dari beberapa LKPD yang dibuat masuk bersamaan, masuknya itu berdasarkan siapa yang duluan mengerjakan. Jadi tidak masuk di kelompok-kelompokan. Sehingga kita perlu filter. Misalnya di sini tadi kelasnya kelas 4. Kalau saya klik yang kelas 4, maka yang tampil di sini adalah semua LKPD yang dikerjakan oleh kelas 4. Ya. Ada Ibu Siti, ada Pak Wahyu, ada Ibu Yati, begitu ya. Nah, ini adalah tampilan kita belum buat sama sekali Bapak dan Ibu LKPD-nya, tapi kita sudah bisa menggunakan LKPD yang sudah dibuat oleh rekan-rekan guru, teman-teman kita, yang kita rasa cocok digunakan oleh siswa-siswa kita. Nah, ini mirip seperti di kuisis ya, menggunakan kuis orang lain. Nah, sekarang, saya stop share dulu deh. Sebelum saya lanjut. Bagus. Ya, Pak. Bagus. Ya, siap. Ini jumlah benarnya berdasarkan apa ini kok? Perasaan saya udah ngisi benar ini kok 7/10. Ya. 7/10 itu artinya begini, Bapak mendapat skor 7 ya. Dari skor maksimal harusnya adalah 10. Kemudian skor 7 itu dapatnya dari mana ya? Scoringnya itu adalah benar ya. Jumlah benarnya Bapak ya per total benarnya gitu ya. Kali 10. Nah, sebenarnya ketika Bapak selesai mengisi, itu kan nanti ada tampilan yang warna hijau dan merah begitu ya. Kalau hijau itu berarti saat itu Bapak menjawab dengan benar. Kalau merah itu berarti Bapak ada yang salah. Di situ. Kalau Coba merah lihat, salah. Iya, saya coba lihat punya Pak Cornel ya. Sebentar.
Bentar Pak Kornel. Pak Kornel isi namanya apa Pak di sini? Panen. Oh, Onen. Oke. Oh ya, ketahuan salahnya Pak. Ini saya kasih lihat ya. Saya share screen lagi. Iya. Oke, ini hasil pekerjaan Pak Kornel. Sebentar ya, saya cari. Nah ini. Kata tanya yang menanyakan tempat satu peristiwa. Nah di sini kan harusnya diisinya abjad Pak ya. ABCD-nya. Di sini Bapak isi di mana, kapan, bagaimana. Memang ini jawaban ini kan pilihlah jawaban yang tepat gitu ya. Nah, kalau saya sih kalau untuk pilihan ganda saya tidak begini tipenya, tapi di bagian ABCD-nya yang bisa diklik gitu ya. Iya, maksud saya itulah dia. Berarti ada kekurangan di apa ini ya. Harusnya petunjuknya ya, diperjelas ya. Iya, Inilah A, B, C atau D yang paling tepat gitu. Iya, betul ya. Jadi petunjuknya karena saya lihat ini pas. muat diketik, makanya saya ketik begitu. Iya. Ini harusnya ABCD-nya gitu ya. Kalau saya sih menginteraktifkannya adalah ABCD-nya yang bisa diklik gitu ya. Jadi siswa tidak bingung. Kemudian ini benar yang bagian B, yang bagian C. Oh ya, berarti yang pilihan gandanya Pak Kornel yang salah ya. Oke. Iya, karena petunjuknya kan itu dia tadi ya, harusnya betul. Pilihlah A, B, C atau D yang menurut kamu paling tepat gitu. Iya, betul. Ini jadi ada kerangka LKPD-nya nanti perlu diperbaiki. Sebelum kita lanjut, saya coba mau tanggapi dulu deh yang di chat begitu ya. Tanpa registrasi siswa tetap bisa akses ya. Jadi untuk siswa, Bapak Ibu, siswa itu tidak perlu registrasi. Kita tinggal bagikan linknya, siswa nanti bisa langsung kerjakan. Kecuali kalau kita mau memanfaatkan workbook ya. Kalau kita mau memanfaatkan workbook maka siswanya harus registrasi. Bagaimana dengan itu? Ya sudah saya sampaikan tadi bahwa malam ini kita fokus dulu ke live worksheet ya, yang umumnya dulu. Baru nanti ke workbook ya, mungkin ada lain pertemuan dan sebagainya. Pak Agus, kemudian lagi nih. Pak Agus, mohon maaf masih nanya lagi nih. Ya Pak Kornel. Bapak tadi kan meriksa pekerjaan. Nah, itu hasil pekerjaan siswa itu terlihat di mana itu, Pak? Oh iya. Hasil pekerjaan siswa itu Bapak kalau klik teacher access, klik yang username Bapak itu ya, diklik nanti akan muncul pilihan ya. Diklik akan muncul my worksheet, my student, my workbook, pending homework, my mailbox. Nah, itu adanya di my mailbox. Nah, itu bentar Pak Kornel. Modelnya seperti apa, Pak? Dia apakah seluruh nama sih, misalnya nih, anggaplah Pak Agus ini yang pakai ini apa ya? Berarti gurunya kan Pak Agus. Ya. Kan gitu. Ya, maksud saya coba ditampilkan Pak seperti apa sih tampilan nilainya gitu. Sebentar Pak ya. Nah, ini ya. Ini ya. Kalau kita klik yang ini, kan muncul pilihan nih. Nah, kita klik yang my mailbox. Muncul tampilan seperti ini Pak Kornel. Ya. Yang siswa-siswa yang sudah mengerjakan muncul seperti ini. Masih ada proses berikutnya ya kalau mau input nilainya ke satu. Memang kalau untuk live worksheet ini kelemahannya adalah tidak muncul spreadsheet ya seperti di Google Form. Iya. Ya, kita harus input manual nilainya. Kemudian hasil tampilan ini itu hanya bisa bertahan selama 30 hari karena akun kita adalah akun yang free. Setelah 30 hari maka ini akan hilang, dihapus otomatis oleh live worksheet. Berarti ini kan soal gini Pak, ini kan soal tadi kita ambil punya orang ya. Iya. Punya orang atau punya, berarti sama itu seperti di kuisis ya, diteleportasi gitu ya? Iya betul. Kalau kuisis kan teleport, kalau ini sudah jadi
langsung kita pakai aja, kita share linknya. Dan ini orang tersebut memperkenankannya karena mereka sudah simpan dalam publik gitu ya. Oh, artinya kalau sudah di-upload di publik, settingannya berarti siapa saja boleh pakai gitu ya. Betul Pak Kornel. Apakah nama guru yang bersangkutan udah hilang, Pak, ketika kita pakai? Oh iya, terima kasih. Jadi kalau di tampilannya, misalnya di kerangkanya itu ditulis nama sekolahnya, kemudian nama guru, itu pasti akan muncul ya. Tapi kalau di tampilan seperti yang ini ya, yang ini kan tampilannya dia tidak memunculkan siapa pembuatnya, kemudian nama sekolahnya nggak muncul. Tapi kalau di dalam sini misalnya latihan bahasa Indonesia SD suka belajar, nah SD suka belajarnya pasti akan kelihatan di sini karena dibuat di kerangkanya itu dicantumkan, begitu. Baik, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Kita lanjut ya, Bapak Ibu ya. Itu kalau kita mau pakai punya orang lain ya. Sekarang bagaimana kalau kita mau buat sendiri? Ya. Mau buat sendiri punya kita. Yang pertama perlu kita lakukan adalah kita siapkan kerangka LKPD-nya. Kita siapkan, boleh yang paling sederhana itu kita gunakan Word ya atau Google Doc gitu ya. Kemudian kita ketik biasa, kalau sudah kita konversi ke PDF, PNG atau JPG gitu. Itu yang paling sederhana. Atau Bapak dan Ibu ingin membuat ke yang lebih bagus lagi tampilannya, misalnya buat dulu di Canva. Silakan. Dibuat desainnya di Canva, kemudian nanti sama ubah ke PDF, PNG atau JPG dengan ukuran file maksimalnya 5 MB ya, 5 MB, itu baru bisa kita upload. Nah, di sini saya berikan contoh desainnya ya. Misalnya pakai yang ini ya. Oh ya. Ini saya kasih contoh yang untuk kelas rendah ya, kelas 1 tema 1 diriku gitu ya. Ini saya buat di Canva, kemudian saya download ke PDF. Nah, di sini ada nama, kelas, gitu ya. Kemudian ada tampilan ya, ini materinya gitu ya. Kemudian di sini nanti soalnya, dimana nanti yang di putihnya ini saya mau gunakan tipe soal drop down. Begitu saya klik di bagian kotak putih ini akan muncul pilihannya gitu ya. Kemudian yang ini nanti saya gunakan tipe checkbox ya, di mana nanti siswa mengklik saja nanti muncul tanda checklistnya. Kemudian ini pencarian kata ya, word search. Ya. Kemudian ini masukkan file MP3 ya, lagu gitu. Siswa mendengar lagu, setelah dengar lagu diminta melengkapi lirik. Nah, di sini bisa kita gunakan tipe soal isian singkat atau drop down. Ini contoh untuk yang kelas rendah gitu ya. Satu lagi misalnya yang ini. Ya. Ini kelas 7 ya, kelas 7 ini tahun lalu ya, saya buat sama nama kelas, ada tujuan pembelajarannya, kemudian saya ingin menampilkan video di LKPD itu, maka saya buat gambar TV gitu ya. Nanti di dalam sini ada video ya, dimana kalau kita klik videonya akan mutar langsung, mirip seperti kita embed lah. Kalau kita embed itu kan langsung terputar secara langsung. Kemudian ada stimulusnya, ada rangsangannya, kemudian ada ini tipe soal menjodohkan, join with arrows ya. Kemudian ini isian singkat ya, nanti siswa mengisi titik-titik ini. Kemudian
Ini masih sama isian singkat. Kalau yang ini nanti tipe soalnya drag and drop, kita seret jawabannya ya ke kotak-kotak yang sudah disediakan. Kemudian ini tipe soal pilihan ganda. Kemudian di sini ada untuk refleksi, misalnya anak pilih yang gambar yang mana pakai tipe kotak centang. Nah, ini contoh kerangka yang sudah kita siapkan. Nah, kalau kita sudah siapkan kerangka ini, maka kita kembali ke live worksheet ya. Kita upload kerangkanya ya. Caranya adalah kita pilih yang make interactive worksheet. Nah, Bapak dan Ibu, sebenarnya untuk pemanfaatan live worksheet sangat mudah karena sebenarnya di sini sudah ada tutorial Bapak dan Ibu ya. Tutorial yang tampilannya atau berupa video. Nanti Bapak dan Ibu bisa explore lebih lanjut ya. Malam hari ini saya hanya men-trigger saja ya, memberitahu awal ya, berbagi awal, nanti Bapak dan Ibu bisa explore lebih lanjut. Sekarang kita akan coba upload filenya. Caranya kita klik yang get start yang ini. Kita klik, akan muncul tampilan seperti ini ya. Ada keterangan subscription saya sekarang adalah Teacher 100, ini yang free berarti ya. Sudah. Sekarang kita upload filenya. Caranya pilih file gitu ya. Kita klik. Kita tunggu beberapa saat, diarahkan ke explore ya. Ini saya ya. Ntar Bapak dan Ibu ya. Cari dulu. Ini. Oke. Kalau nama filenya sudah ada di sini, berarti sudah masuk, tinggal kita upload. Klik yang upload. Kita tunggu beberapa saat sampai nanti muncul tampilannya. Kita tunggu Bapak dan Ibu. Pastikan ketika Bapak dan Ibu mencoba upload, format filenya adalah PDF, JPG, atau PNG. Kemudian ukuran filenya maksimal 5 MB. Muncul tampilan seperti ini Bapak dan Ibu ya. Ini adalah ruang menu edit ya. Artinya disinilah kita menginteraktifkan kerangka LKPD yang kita upload ya. Di sini ada menu edit, ini preview, ini untuk menyimpan, ini untuk discard ya, membatalkan, kemudian bisa undo redo gitu ya. Contoh sekarang ya. Contoh bagaimana menginteraktifkannya. Ya. Di sini ada kolom nama dan kelas. Nah, harapan kita nanti siswa bisa mengisi nama dan kelasnya. Caranya adalah kita buat text box-nya di sini ya. Kita klik kiri kemudian seret ke kanan ya. Ya. Kemudian bagian kelasnya sama ya, tanda yang kursor yang plusnya ini kita klik kiri, seret ya, sesuai dengan ukuran yang kita mau. Nanti siswa bisa mengisi nama dan kelasnya karena kita sudah siapkan kotaknya. Kemudian lanjut, kita mau menampilkan video Bapak dan Ibu di dalam TV ini. Maka kita buat dulu kotaknya ya yang seukuran layar TV. Caranya sama seperti tadi. Klik kiri ya. Seret ke kanan. Nah, sampai di sini kan belum full ya Bapak dan Ibu ya. Ternyata bagian bawah ini masih ada yang kosong. Kotaknya itu bisa diperbesar. Caranya arahkan ke sini ya sampai berubah tampilannya menjadi panah atas bawah. Diklik, seret ke bawah. Oke. Artinya kotaknya nanti videonya memenuhi layar televisi. Sekarang bagaimana menambahkan videonya? Videonya itu diambil dari YouTube Bapak dan Ibu ya. Sehingga Bapak dan Ibu perlu mengambil link di YouTube. Ya. Caranya Bapak dan Ibu tinggal ke YouTube ya.
misalnya yang saya aja ya. Saya mana sih? Oh ya, ini. Ini aja misalnya ya. Misalnya ini. Nah, tinggal di copy linknya Bapak dan Ibu ya. Yang di sini yang di address barnya ini di copy, di blok. Copy, masukkan ke tadi ya, yang di sini. Ctrl V ya, paste. Sudah masuk videonya. Gitu. Kemudian, nah ini tipe soal misalnya yang menjodohkan Bapak dan Ibu. Caranya adalah Bapak dan Ibu perlu buat kotaknya seperti tadi, kemudian masukkan rumus-rumus tertentu. Nah, ketika kita menginteraktifkan di Liveworksheet, kita diminta memasukkan rumus-rumus tertentu. Contoh, kita mau menjodohkan bagian kiri dan kanan, ya. Caranya adalah Bapak dan Ibu boleh buat kotaknya di yang bagian lingkaran ini, atau kalau saya lebih senang semuanya, ya, supaya nanti siswa lebih mudah menarik garisnya. Misalnya saya buat kotaknya, ya. Kita buat dulu kotaknya semua. Klik kiri, seret ke kanan. Ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan rumusnya, ya. Di sini misalnya ayah, ini kita tulis dulu rumusnya menggunakan join ya Bapak dan Ibu. Join ya. Kita ketikkan saja di sini join (2) 1 misalnya ya. Join Joni, Omega, apalagi Indah dan Nana gitu ya. Join (2) 1. Kemudian yang bawahnya misalnya join 2. Berikutnya join 3. Ini join 4. Nah, sekarang tinggal dipasangkan. Umur ayah ini misalnya jawabannya kan umur ayah 45 tahun. Maka umur ayah itu kan join 1. Maka di yang 45 tahun ini kita ketikkan juga join 1. Join (2) 1. Kemudian umur ibu kan 40 tahun. Maka yang di sebelah kiri umur ibu itu adalah join 2, maka yang di sebelah kanan kita ketikkan join 2. Join (2) 2. Kemudian Agus 15 tahun, Vero 10 tahun ya. Misalnya Agus ini 15 tahun udah pas ya di sini. Join 3 di umur Agus, maka yang 15 tahun kita ketikkan join 3. Join (2) 3. Kemudian Vero di sini join 4, maka di sini kita ketikkan join 4. Join (2) 4. Ya. Kalau sudah Bapak dan Ibu, ini sebenarnya ke bawah masih banyak lagi, tetapi ini misalnya sampai sini dulu, kita mau lihat hasilnya, gitu ya. Caranya kita tinggal scroll ke atas, kita preview Bapak dan Ibu, yang di sini. Klik yang preview. Ya. Di sini ada tulisan worksheet preview. Nah, sekarang coba kita preview Bapak dan Ibu. Kita scroll. Nama misalnya saya isi Agusani. Kelasnya kelas 7 misalnya. Ya. Kemudian, nah ini videonya langsung muncul Bapak dan Ibu, terembed ya. Kalau siswa tinggal klik saja, maka bisa langsung diputar ya. Terembed. Beserta copy puzzle. Ini contohnya ya. Kemudian
Nah, ini yang tadi menjodohkan ya. Nur Ayah kita tarik garis 45, Ibu 40, ini 15, ini 10. Nah, tadi baru sampai sini yang sudah kita interaktifkan, maka yang lainnya kan belum. Tapi kita ingin coba cek ini berfungsi atau tidak. Kita scroll sampai bawah, ada tombol finish, kita klik yang finish. Kalau sudah, kita scroll ke atas lagi. Ini sudah muncul nilainya 10/10 ya. Jawaban tadi atas soal yang menjodohkan tadi saya jawab dengan benar semua. Ini kalau kita ingin preview ya, apakah yang sudah kita masukkan itu berhasil atau tidak. Nah, itu untuk satu contoh soal menjodohkan. Lalu bagaimana dengan soal-soal yang lain, pilihan ganda, kemudian drag and drop tadi yang menggeser, menambahkan suara, dan sebagainya. Sebenarnya Bapak dan Ibu dengan mudah tadi bisa Bapak dan Ibu klik yang icon yang tutorial tadi, begitu ya. Dan nanti di akhir pelatihan ini juga nanti akan saya share e-booknya ya, e-booknya yang di situ berisi panduan atau rumus-rumus membuat LKPD interaktif di live worksheet. Nah, sampai sini Bapak dan Ibu, ini misalnya kita sudah selesai, kita akan simpan. Cara menyimpannya adalah kita klik yang icon save yang di sini, kita klik, kita scroll ke bawah, di sini ada dua pilihan, mau share worksheet-nya atau mau kita simpan privat. Ya. Kalau share worksheet berarti kita simpan secara publik, orang lain bisa melihat, orang lain boleh menggunakan. Ya. Tetapi di sini ada warning ya terkait dengan hak cipta. Ya, makanya kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu membuat ada sumber-sumber yang Bapak Ibu pergunakan, silakan dicantumkan sumber-sumbernya, begitu ya. Kemudian di sini saya simpan secara private saja, maka saya pilih yang di sini. No, I want to keep it private ya. Saya klik. Kemudian kita diminta beri judul, misalnya di sini saya GCE Banten misalnya ya. Kalau sudah, saya save. Sudah. Kalau sudah muncul seperti ini, your live worksheet has been saved in your account, berarti sudah tersimpan di akun kita. Lantas bagaimana kita mau melihatnya begitu ya? Melihatnya adalah kita klik yang di sini, kemudian kita klik yang di My Worksheet. Ya. Ini yang di My Worksheet. Di sini saya sebenarnya sudah pernah buat yang share dan private. Karena tadi saya simpannya di private, maka saya coba buka di private. Iya, ya di sini yang GCE Banten ya sudah ada tersimpan di sini ya. Artinya live worksheet itu sudah tersimpan di kita. Ketika kita ingin mempergunakannya, caranya tinggal kita klik 2 kali. Muncul tampilan seperti tadi, tinggal dipilih yang custom link. Begitu Bapak dan Ibu. Mungkin sementara ini saya stop share dulu, mungkin kita bisa lanjut ke tanya jawab ya. Ya, sambil saya menunggu Bapak dan Ibu mungkin ada yang mau mengkonfirmasi gitu ya, bertanya atau sebagainya, diskusi. Saya baca-baca yang di chat ya. Ya, terima kasih. Pertemuannya nanti ada di YouTube ya. Sudah. Ya, rekamannya ada Bapak dan Ibu ya. Kalau pakai aplikasi Quizzes bisa terintegrasi ke GCR, bagaimana live worksheet. Nah,
Kalau Quizzes itu kan bisa langsung terintegrasi di GCR, kemudian kalau kita buat kelas di GCR ya, maka kita bisa langsung download nilainya ya, Bu ya, bisa langsung masuk ke situ. Tapi kalau di Liveworksheet belum bisa, Bapak ini Bu ya. Ibu Dedeh tadi yang bertanya, bisa di print tidak, Ibu Yuliana? Bisa Bu, di print sebenarnya bisa ya. Kalau di print itu punya kita, kalau mau di print berarti tidak perlu dimasukkan ke Liveworksheet karena itu udah masuknya ya ke yang cetak ya, itu kalau punya kita. Tapi kalau punya orang lain misalnya kita mau pakai, bisa di-download ya. Di-download nanti ada watermark Liveworksheet-nya di bagian bawah gitu. Apakah kita bisa buat scoring? Nah, ini kalau untuk scoring belum bisa, maksudnya pembobotan ya. Antara satu soal dengan soal yang lain bobotnya akan sama. Kita tidak bisa melakukan pembobotan. Apakah bisa untuk buat soal esai? Soal esai sebenarnya bisa, tetapi nanti koreksinya harus manual. Artinya nanti nilainya itu yang ditambahkan di situ ya. Bapak dan Ibu perlu koreksi lagi secara manual. Ditunggu e-booknya ya, siap Bu ya. Nah ini maaf apakah ada presensi. Nah itu sepertinya ada ya di link yang GCE ya. Sampai sini Bapak dan Ibu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan ya, sebelum kita lanjut ya. Malam ini saya contohkan yang simpel ya, memasukkan video kemudian membuat soal menjodohkan begitu ya. Untuk soal pilihan ganda sangat bisa ya. Untuk soal pilihan ganda itu kita bisa atur ABCD-nya nanti yang kita klik gitu ya. Menjawabnya dari situ. Walaupun nanti tadi yang dicontoh itu kan menjawab di kolom ya. Sebenarnya dia menggunakan tipe soal isian singkat sebetulnya yang dia pakai itu. Ada berapa macam tipe soal di Liveworksheet ya. Di Liveworksheet itu kita bisa pilihan ganda ya. Kemudian text box. Text box itu nanti kita bisa manfaatkan untuk pilihan ganda kompleks ya. Kemudian menjodohkan yang tarik garis. Kemudian drag and drop, menggeser-geser ya, memasukkan jawaban gitu. Kemudian apa lagi ya? Isian singkat bisa, kemudian esai juga sebenarnya bisa, tapi nanti koreksinya manual. Menampilkan video, kemudian memasukkan audio, bisa dilakukan di Liveworksheet. Presentasi juga bisa ya. Presentasi itu, tetapi yang saat ini yang bisa langsung modelnya seperti embed itu yang dari OneDrive ya. Itu Bu Resti ya. Nah, dari beberapa tipe soal yang ada, itu sebenarnya Bapak dan Ibu tinggal menyesuaikan saja sesuai dengan tujuan dan kreativitas Bapak dan Ibu, begitu ya. Kalau dulu, sekitar 3 tahun yang lalu, Liveworksheet ini belum begitu banyak yang menggunakan source-nya yang di Liveworksheet yang bisa kita pakai itu sangat sedikit, apalagi yang dari Indonesia tahu sangat sedikit. Tapi sekarang sudah mulai banyak yang memanfaatkan Liveworksheet dan kita mulai mudah mencari tipe soal-soal atau LKPD yang kita butuhkan yang mungkin sesuai dengan pembelajaran kita. Mungkin itu Bapak Ibu. Kalau untuk oke, terima kasih Bu Heni ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, bisa dimanfaatkan di tempat tugas kita. Nanti yang file PDF-nya nanti saya share gitu ya, atau ada link, sebenarnya link Canva-nya ada, cuman agak saya kurang nyaman itu karena ternyata Canva saya sudah kembali ke yang
biasa ya, yang standar. Karena kemarin saya ikut yang tim ya, nggak ajukan yang pribadi. Sampai di sini Bapak dan Ibu? Ya. Kayaknya Bu lagi Ati, serius. Iya, Lagi Bu. serius praktek semua Pak Agus. E-booknya Pak. E-booknya. Sebentar deh, saya masukin ke drive dulu deh. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Link YouTube, kalau link YouTube itu bisa dicek di GCE ya. Apa tadi SID apa tadi Pak Kardi, tolong ditulis di chat. SID/GCE GCE Banten. Banten ya. Itu di situ semua rekaman persegi ada di situ Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu khawatir ketinggalan gitu ya. Bisa disimak di situ. Ya ini serius praktek semua, kayaknya anteng-anteng semua Pak Agus nih. Waduh, terkesima. Amazing lah pokoknya. Iya, iya Bu ya. Ya sudah malam ini ya, saya juga maklum sebetulnya. Sebenarnya pada minta diulang itu Pak. Iya. Iya Bu, cepet Iya. lah. Nah, Iya, jam 8. tadi barusan pada ngecek email kok, katanya udah baru bisa login kan. Oh Iya, iya. saya juga baru Ya, bisa. ya. Nah, nanti rekaman yang ini boleh dilihat lagi. Terus saya kirim deh sebentar ya Bapak dan Ibu ya. Sambil Bapak dan Ibu praktek, saya coba di drive dulu sebentar. Kalau saya ternyata udah ada, belum pernah dipakai. Iya. Idem Bu Winda, pas mau daftar ternyata udah ada akunnya. Saya kaget loh, kapan ini terjadi? Jadi selama ini kemana? Lupa Pak, ya daftar-daftar aja gitu. Saat daftar nggak sadar ya Bu. Iya, hobi daftar itu. Sama Karena kayak saya kejadiannya Pak Agus. Ternyata Iya. email saya udah kepake. Iya. Kan udah ada namanya Bu ya di kanan itu, saya kira juga, oh ini masih student gitu ya ternyata. Sudah berarti ya. Saya agak susah ini buka drive. Pokoknya mantul dah. Mantul, ayo Ya, dibacain. kalau dulu-dulu memang mungkin agak repotnya kan karena kita memang harus membuat sendiri ya, mempersiapkan sendiri, kemudian sumber yang ada di Levoxit sendiri belum begitu banyak, tapi kalau sekarang sih udah banyak ya, udah banyak yang buat. Ya. Tinggal ambil aja lah. Tinggal ambil, betul. Sebentar Bapak Ibu ya. Kayak quizzes gitu nggak sih Pak? Bisa diedit gitu sama kita? Oh, kalau ini tidak bisa Bu, Nggak boleh. ya. Nggak bisa kita edit Sesuaikan. ya. Karena di sana itu kita cuma upload saja, di Levoxitnya cuma menginteraktifkannya saja gitu. Jadi sudah Kalau- ada ya. license-nya ceritanya yang bikin itu. Betul Ibu. Ya, bentar ya. LM. Gue ini dibacain ininya, pantunnya, ditulis mah nggak enak. Hai Bu Heni, Ya Bu Heni, ayo Bu Heni, tentunya cakep Bu Heni. Mau share link. Ya, sebentar. Mana ya catnya panjang. Siang hari enaknya makan buni. Cakep. Buni dirujak pakai gula Jawa. Cakep. Keren sekali Cakep. materinya Pak Agus Hani. Aduh. Sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bentar. Itu nggak sambil pakai daster kan tadi kan? Oh iya dong. Mau lihat pada daster saya? Bolong Bu ya. Daster bolong asik. Bentar Bapak Ibu ya. Iya lagi serius. Bapak serius aja, kita mau yang ngisi biar nggak kosong ya. Betul. Kita sibuk aja. Ramai diskusi kita ini mah. Ya, Pak Kardi ketawa aja Pak Kardi mah. Jadi begitu Pak, kalau pesertanya malam-malam itu ibu-ibu, gadis-gadis lupa Mbak. Ini nggak on cam, ada sebabnya. Oh, Bu Siti Daryana Mas. Bu Siti Daryana lagi nyopir. Oh iya ya. Di depannya ada.
Bu, bangun nggak itu? Ya. Di Liveosit bisa masukkan video yang kita buat, bisa. Kalau ingin tampilnya seperti embed gitu ya, langsung muncul bisa diputar, disimpan dulu di YouTube pribadi kita. Atau kita mau ambil YouTube orang juga boleh. Ya. Tetapi kalau dari Drive itu sifatnya nanti seperti link ya, buka tab baru, nggak bisa langsung muncul di situ. Kalau videonya kita simpan di Drive. Nah, ini saya share Bapak dan Ibu di kolom chat, ini yang file PDF-nya ya. Kalau yang Canva-nya saya nggak enak share-nya tadi ya, karena tampilannya sudah berubah. Jadi pengen ulangan tiap hari, Pak. Bisa aja, Pak. Iya, betul, Pak. Anaknya mabuk. Bisa buat alternatif PR ya, Bu ya? Iya. Iya. Kayaknya sih ya ininya Kayaknya sepertinya menghabiskan ininya. Gimana, Bu Winda? Live workshop kelihatannya sih lebih ringan daripada misalnya quizzes atau Kahoot yang lain kayaknya sih ya, karena kan biasanya lebih gampang diakses. Iya, jadi karena dia tidak terlalu berat ya, aplikasinya berbasis web juga itu kan nggak terlalu susah gitu ya. Kalau quizzes itu kan kadang-kadang terkendala harus akses internetnya lumayan bagus gitu ya, dan anak-anak kadang-kadang kalau kita pakai yang skor gitu ya, bukan yang akurasi, scoring gitu, anak-anak yang internetnya kurang bagus kan ngeluh gitu ya, kalah mulu pasti dengan temannya yang internetnya lancar gitu ya, kalau quizzes. Oh iya, teriak-teriak mereka. Terus lola. Ya, karena internetnya kurang bagus dengan temannya lebih lancar. Kalau yang quizzes Bapak Ibu sudah pakai akun super? Kembali lagi, Pak. Oh. Udah kembali ke yang nggak super ya? Referral aja, Pak, referral. Pakai referral yang dapat berapa? Dapat berapa sekarang referralnya, Pak? Sebulan. Sebulan kalau nggak salah ya? Iya, sebulan. Iya. Kalau nggak yang school and district, cuman itu enak sih kalau school and district. Cuma itu komunikasi dengan quizzes super trainer yang di wilayah Bapak. Sama, Pak. Sekolah distrik juga sama, kembali lagi. Udah kembali? Udah kembali saya. Oh, Bapak udah pakai school district ya? Saya awalnya sekolah distrik gitu. Terus sekarang kembali, ternyata kemarin saya mau pakai. Tapi muncul referral sekarang, ada referralnya. Waktu itu kan referral kan nggak muncul lagi ya, sekarang muncul lagi. Iya. Referral itu sebulan, tapi yang kalau referral itu supernya super biasa ya, bukan yang school and district. Baik Bapak dan Ibu, sepertinya sedang sibuk mengulik-ngulik gitu ya. Mungkin boleh dilanjut begitu ya. Kemudian sebelum saya akhiri sesi saya begitu kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya. Yang pertama adalah ucapan terima kasih saya kepada Bapak dan Ibu. Kita bisa berjumpa di sini, kemudian kita bisa sama-sama sharing, belajar dan berbagi. Suatu kebahagiaan buat saya bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu semua di tengah kesibukan kita mungkin ya, di tengah kita sudah penuh beraktivitas seharian. Malam hari ini disempatkan belajar bersama, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita dan menjadi amal ibadah buat kita semua. Kemudian saya juga memohon maaf apabila dalam sharing ini, sesi berbagi ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Kemudian walaupun sesi ini sudah berakhir, kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu ingin berdiskusi lebih lanjut gitu ya, bisa berdiskusi ya, bisa hubungi saya gitu ya. Bisa japri saja, saya dengan senang hati kalau kita bisa berdiskusi. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kapten Dudi ya.
Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Japri kemana? Boleh. Saya share ya di chat. Pak Kardi, saya mau nanya nih Pak Kardi, ini ada pertanyaan di sana Pak Kabul Siagian itu nanya-nanya link YouTube gitu. Si recorded siapa ini? Pak Dudi atau Bu Rini? Nggak ngerti ini, saya cari juga belum ketemu. Ini kayaknya masih record masuk ke drive kali. Iya, makanya ini kan sedang proses di penggorengan, belum jadi Iya, Pak betul. Kabul. Nanti kalau udah diangkat, disajikan baru Bapak bisa nikmati. Pokoknya pantau terus di SID GCE Banten gitu Pak Kornel ya. Betul. Pantau terus Bapak Ibu di SID GCE Banten. Semua update terbaru di situ ya. KSW. Singkatan. Ya. Ya, Pak Agus, Pak Kardi, sama teman-teman lainnya, kalau memang sudah tidak ada lagi yang kita bicarakan, saya mohon izin undur diri ya. Siap Pak Kornel. Pak Kornel mau kemana? Baru jam 8. Ini loh, nanti ono bal-balan. Wah, biarin bal-balannya mah di TV. Dijajarin sama laptopnya lah.